Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya akan mempresentasikan mengenai renewable energy dengan model Ocean Thermal Energy Conversion atau biasa kita sebut dengan OTEC. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Prof. Herman Pratikno atas kesempatannya selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Mekanik dan Elektrik Energi Laut. Oke, untuk pendahuluan dari OTEC sendiri, ini dibagi menjadi tiga topik, yaitu ocean thermal atau bisa disebut dengan OTEC adalah salah satu energi terbarukan yang menggunakan air laut, yaitu sea surface warm water dan deep sea cold water sebagai salah satu media utamanya. Di mana fluida yang bekerja pada OTEC ini merupakan amonia, yang di mana air laut dingin digunakan untuk meningkatkan uap fluida menjadi cairan kembali. Pada utamanya siklus OTEC ini dibagi menjadi dua macam, yaitu siklus closed cycle dan open cycle. OTEC ini sendiri cara kerjanya kurang lebih itu bekerja pada suhu 25-30 derajat Celcius dengan melalui pipa ruang vakum menjadi uap, yaitu, dan kemudian uap itu menggerakkan turbin yang terdapat generator sehingga menghasilkan listrik, dan setelah itu uapnya dikondensasi kembali menjadi cairan air laut pada kedalaman kurang lebih 1000 meter dan menghasilkan air tawar melalui proses desalinasi. OTEC ini sendiri memanfaatkan perbedaan tadi temperatur dengan permukaan air laut hangat dan air laut dingin. Kurang lebih pada siang hari dan malam hari pada suhu tropis di daerah-daerah iklim beriklim tropis ini cocok untuk dibangkitkan menjadi pembangkit listrik dikarenakan perubahan temperatur pada siang hari dan siang malam itu tidak terlalu berubah sehingga dapat menjadikan energi listrik secara lanjut dan terus-menerus. Oke, kurang lebih dari siklus kerja closed cycle OTEC ini terdapat evaporator yang dimana menjadikan amonia menjadi uap dan kemudian dari turbin masuk ke generator dan menggerakkan menjadi listrik, yang setelah itu uapnya itu mengalami penurunan temperatur dan tekanan sehingga masuk ke kondenser untuk didinginkan kembali menjadi dari fasa uap amonia menjadi fase cair. Kemudian ditampung kembali di fluid storage tank dan kemudian dipump kembali ke evaporator dari fluid storage tank yang sudah menjadi cairan. Proses siklus ini terus berulang, jadi sehingga dari evaporator ke turbin ke generator, terus kemudian ke kondenser, dan dari fluid storage tank dipompa kembali ke evaporator. Kemudian untuk siklus kerja dari open cycle itu sendiri, ini kurang lebih sama seperti yang closed cycle. Dari flash evaporator ke turbin, ini turbin ada generator, terus masuk kondenser, kemudian perbedaannya yang jelas di open cycle ini, fluida yang bekerja itu bukan amonia lagi, tapi air laut itu sendiri. Yang dimana vakum pump ini sesuatu alat untuk menurunkan tekanan sehingga penguapan airnya dapat dilakukan dengan tekanan yang rendah. Dan kemudian sisa air yang tadi menguap dari evaporator dan juga kondenser ini dikembalikan ke air laut kembali menjadi exhaust water. Untuk perhitungannya dari OTEC closed cycle itu sendiri kurang lebih digunakan persamaan W turbin sama dengan M dikali H in dikurang H out, di mana M itu laju massa fluidanya, H outnya itu entalpi sebelum turbin dan setelah turbin. Dan untuk menghitung efisiensinya, di mana eta sama dengan 1 dikurang TC per TH, di mana TH per TC-nya itu yaitu suhu fluida sebelum turbin dan setelah turbinnya. Oke, yang untuk open cycle kurang lebih rumusnya M sama dengan Hg dikurang Hf, di mana M tadi laju massa uap airnya, ini uap air laut. Hg per Hf-nya itu entalpi setelah evaporator dikurang dengan sebelum menjadi uap. Dan untuk efisiensinya itu sendiri, eta sama dengan W per Q in, atau W itu dari panas yang diserap, Q in-nya itu energi mekanik hasil dari turbin. Oke, OTEC ini sendiri memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang dimana keunggulan pertamanya itu energi terbarukan dan berkelanjutan. Potensi energinya besar, apalagi di suhu-suhu tropis termasuk daerah-daerah Indonesia dan Asia. Terus ramah lingkungan karena ini tidak menghasilkan emisi dan juga tidak berbasis pada bahan bakar fosil. Dan memiliki produksi air tawar yang tadi pada siklus open cycle. Dan kelemahannya ini efisiensinya cenderung rendah karena kecil 3-7% aja. Karena perbedaan suhunya juga relatif kan kecil kan di 20 derajat aja. Terus biaya investasinya juga tinggi, ini termasuk biaya infrastruktur, terus pembuatan pipa dan turbinnya kan khusus. Lalu keterbatasan lokasi ini cuma di daerah-daerah tropis dan teknologinya belum sepenuhnya matang karena masih dalam tahap pengembangan dan juga belum diterapkan secara komersial. Oke, untuk kesimpulan ini terbagi menjadi 4, yaitu OTEC tadi sendiri memanfaatkan perbedaan suhu antara air permukaan laut dan air kedalaman. OTEC juga dapat diterapkan di suhu-suhu tropis seperti Indonesia dan juga daerah-daerah beriklim tropis seperti negara-negara Asia. Terus keunggulan utamanya energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta memiliki proses untuk dilakukan irigasi karena air tawar dari proses kondensasi uap. Namun kelemahannya biaya pembangunan infrastruktur tinggi serta efisiensi konversi energinya masih relatif rendah sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk meningkatkan kelayakan ekonominya. Oke, sekian presentasi mengenai OTEC itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.